Yang satu di dalam baju aku, yang satunya di dalam celana aku. Gongkil. Cerita gong paling gokil. Halo kak, aku followers baru kamu. Aku mau cerita, tapi nama aku dan nama yang lain bakal aku samarin ya. Nama aku jadi Alika aja kak. Jadi aku itu punya sepupu cowok, namanya Kenzo. Dia itu lebih tua dari aku 8 tahun. Kejadian ini aku alamin waktu SD ya, masih umur 11 tahun. Posisinya tuh lagi di rumah aku kak, tepatnya di kamar aku. Jadi awalnya dia datang kayak biasa aja, nggak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba orang rumah pada pergi dan nyisain aku sama dia berdua di rumah. Posisinya bunda aku tuh nitipin aku ke dia, kayak ngajarin aku belajar gitulah. Tapi dia malah melakukan hal ya yang kalian tahu lah ya. Jadi gini awalnya, aku tuh emang lagi belajar di kamar dan dia itu ada di ruang tamu. Terus setelah semua orang rumah pergi, dia masuk ke dalam kamar dan pintunya itu nggak ditutup karena emang nggak ada orang di rumah. Awalnya tuh ya kayak tadi, dia ngajarin aku belajar. Tapi lama kelamaan tangannya tuh mulai nakal kak, mulai masuk ke baju aku gitu. Awalnya aku udah berontak, tapi karena cuma ada kita berdua, dia ngancem bakal ngelakuin hal yang lebih parah. Gila anjir. Jadi aku diemin tuh kak, tapi lama kelamaan tangannya jadinya makin nakal. Jadi yang satu di dalam baju aku, yang satunya di dalam celana aku. Sedih banget, paham kan kak? Di situ aku berontak lagi karena emang gak bohong itu geli banget. Tapi dia malah ngancam lagi dan masukin 2 jarinya ke area itu aku. Gila ya, gila ya. Di situ aku nggak bisa ngelakuin apa-apa kak, aku cuma bisa ngeberontak dan ngerasain geli yang emang segeli itu. Akhirnya setelah dia ngelakuin itu sekitar 2 jam. 2 jam anjing, gak masuk akal coy, 2 jam. Aku ngerasa ada yang aneh dari tubuh aku kak, kayak merinding sejadi-jadinya dan aku akhirnya kelepasan mengucap gitu, jadi dia mendesah. Dan setelah itu ada yang keluar dari area itu, yang aku juga nggak tahu apa posisinya. Ini tapi aku sudah haid ya kak, 11 tahun. 11 tahun ya guys, 11 tahun. Gila. Nah setelah itu dia minta aku buat emut itunya dia, tapi aku tolak dong karena ya buat apa. Tapi gitu dia balik ngancem lagi. Akhirnya aku bilang kalau emut nggak mau, tapi kalau garukin ya udah nggak apa-apa karena dia bilang itunya gatel. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya daripada aku diapa-apain, akhirnya aku garukin. Tapi tangan dia malah bikin aku ngebunderin itunya dia. Dan dia kayak keenakan gitu sambil mainin yang ada di baju aku pakai tangan satunya. Mainin payudaranya dia pakai tangan yang satunya lagi. Di situ aku udah lemes dan pasrah banget kak. Tapi akhirnya karena dia keenakan, jadi aku stop. Dan dia jadinya malah marah ke aku dan ngemut yang ada di baju aku kak. Pelecehan sih, gila. Ini bener-bener Parah banget. form of pelecehan seksual. Ini sepupu sendiri loh. Sepupu masih kecil. Di situ aku udah nggak bisa berontak lagi karena aku udah benar-benar lemes dan dia gesekin area itu pakai punya dia. Untungnya aku masih pakai daleman. Aku mendengarnya aku mual. Jadi dia gesekinnya di luar daleman. Tapi tetap aja kak kerasa gelinya dan aku nggak bisa bohong kan kak. Jadi aku akhirnya ngeluarin kata itu lagi. Dia mendesah lagi gitu maksudnya. Dan dia tiba-tiba ke kamar. Abis itu kayak mendesah memanggil nama aku. By the way keluarga aku yang tahu hanya beberapa aja kak. Orang tuaku pun nggak aku kasih tahu karena aku takut. Oke segitu aja kak. Makasih ya udah bacain cerita aku. 2 jam aku digituin aku mati sih menurutku sih. Menurut aku kamu tetap juga harus cerita ke orang tua kamu supaya orang tua kamu bisa untuk membawa kamu nggak bertemu dia lagi sih. Usahakan untuk tidak ada di posisi yang kamu cuma berdua. Misalnya kalau keluarga kamu pergi, kamu ikut pergi. Dunia sekarang itu udah nggak bisa naif deh. Semua orang berpotensi melakukan hal kejahatan termasuk keluarga. Bila kalian orang tua, jaga anak kalian dengan sebaik mungkin guys. But anyway, Alika terima kasih sudah sharing ke kita. Terima kasih Alika, semangat ya. Semangat Alika, we love you Alika.